Nah kita orang Indonesia juga begitu. Pergi ke luar negeri, haram hukumnya ketika pulang miskin. Jangan. Ya. Kalau perlu bawa adiknya, bawa tetangganya, bawa saudaranya. Itu yang saya maksud. Jadi ada semangat untuk berjuang. Jadi maksud Bapak itu justru untuk memberikan semangat. Loh iya dong. Bukan malah mengejek gitu loh. Nggak usah kembali deh gitu loh. Nggak usah balik, bukan pengertian kayak begitu. Ya. Jangan balik, dia bilang. Harus punya mental fight dong. Ya. Gini, kalau itu kritik, ya kritik di publik ini. Jangan keluar dari gelanggang. Ya. Biar dianggap apa? Nggak menjadi seorang pecundang. Ya. Gitu kan banyak argumen. Itu kan kritikan apanya? Bapak Menteri Wakil Tenaga Kerja, apa maksud Bapak dengan perkataan ya kabur aja dulu, bila perlu nggak usah balik deh? Apa itu bentuk dari frustasi atau apa? Tadi gini, pertanyaan itu penting ya. Saya juga memberi penjelasan soal kabur aja dulu. Itu sebenarnya pertanyaan yang dilontarkan oleh yang saya sebelumnya saya tidak tahu dia wartawan atau bukan. Ya. Dan akhirnya itu dikutip oleh kawan-kawan Kompas. Dan saya juga menyampaikan ke kawan Kompas bahwa saya tidak pernah wawancara dengan Kompas. Ya. Gitu, saya sampaikan. Kenapa itu jadi bahan kutipan? Biasanya kalau wartawan itu ketika ingin bertanya kan dia mengenalkan identitasnya. Pak, saya wawancara dari Kompas atau dari apa gitu ya. Nah itu tidak ada. Tapi saya tetap harus berani menyampaikan argumentasi yang rasional juga bahwa kabur aja dulu itu sebetulnya kan ini kebetulan kawan-kawan saya juga yang menggagas kabur aja dulu itu dari 2014 itu. Ya. Mas Ainun Najib juga menyampaikan dulu itu untuk memotivasi kawan-kawan untuk yuk kita keluar, kita cari kerja, kemudian kita sekolah, kemudian kita banyak hal yang positif yang dilakukan. Nanti kemudian setelah itu kita pulang ke Indonesia. Ya. Nah hari ini dengan proses yang berjalan hari ini banyak mafia-mafia tenaga kerja. Ya. Yang kita khawatirkan ketika kawan-kawan mencari kerja di luar tanpa skill, tanpa kompetensi yang bagus, ya akhirnya apa? Modelnya kayak di Kamboja. Ya. Jadi operator judi online. Kemudian jadi scamming, belum lagi jadi bandar. Tapi yang ditanya orang, kalimat Bapak yang menyatakan bila perlu nggak usah kembali deh. Iya. Sana. Iya. Itu kan hasil enggak. itu. Itu jangan konotasikan begitu, karena tidak ada tekstur tubuh. Ini masih saya masih punya videonya. Ya. Saya ada videonya lengkap sekali gitu. Ya. Dari dia bertanya sampai saya menjawabnya ada gitu. Ini ada dokumentasinya lewat visual bahkan. Jadi menurut saya tetap kita sebagai negara, ayo dong warga negaranya membangun narasi-narasi yang basisnya optimisme, bukan pesimisme begini. Boleh tahu nggak berapa Gitu loh. sekarang jumlah tenaga kerja yang menganggur? Menganggur itu 7,47 juta. Yang menganggur? Menganggur. Miskin ekstrim itu 24 juta. 24 juta apa? Miskin ekstrim. Oke, miskin ekstrim 24 juta. Nah, itu data. Ya. Gitu. Nah, pemerintah hari ini sedang mengupayakan bagaimana problem ketenaga kerjaan ini ditambah lagi ada ancaman-ancaman PHK. Kita membuat sebuah kajian-kajian, bahkan akan banyak yang akan kita lakukan terkait misalnya bagaimana mencari solusi mendapatkan resepan tenaga kerja. Ya. Kita kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain. Ya. Kita cari rumus-rumusannya agar apa? Kita bisa menekan selain angka kemiskinan, angka pengangguran. Tahu nggak mereka-mereka yang maaf ya, yang cuman mudah sekali membuat hashtag ini gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa semua kementerian di Kabinet Merah Putih sedang bekerja dan berupaya semaksimal mungkin. Kenapa nggak pemerintah langsung bikin kerjasama dengan negara yang memang makmur seperti Swiss, Norwegia, di mana semua memang di sana karyawan benar-benar makmur gitu loh. Itu kita lakukan di Eropa. Oke. Di Eropa, di Jepang ini menarik. Ya. Kebutuhan tenaga kerja itu tinggi sekali. Ya. Dan kita buka dan kita support, dan Presiden bilang tolong dibuka, jangan ada hambatan-hambatan terkait regulasi dan sebagainya. Ya. Pokoknya pakai standar yang berangkat itu harus prosedural, misalnya paspor, skill dan sebagainya, bahasa. Ya. Artinya ketika kita menempatkan kawan-kawan tenaga kerja ke luar negeri yang memiliki skill yang pas yang dibutuhkan. Pertama itu dokumentasi juga penting. Jangan sampai nanti ketika ada problem susah, kemudian bikin video minta tolong Pak, tolong kami susah. Jangan begitu dong. Jadi kabur aja itu bisa dalam arti positif. Pergilah ke negara lain. Gini, gini. Sejarah bangsa ini tidak pernah lahir dari sebuah pesimisme. Bangsa ini, republik ini lahir dari semangat anak muda. Ya. Tiba-tiba ada hashtag 2 juta tenaga kerja Indonesia itu ada di luar negeri. Ya. Gak ada satupun bilang apa, kabur aja dulu.
Nggak ada. Mereka semangat untuk berjuang untuk keluarganya, apalagi Bang Ota orang Batak. Ya. Orang Batak haram hukumnya ketika merantau balik miskin, nggak ada. Benar. Nah kita orang Indonesia juga begitu. Pergi ke luar negeri, haram hukumnya ketika pulang miskin. Jangan. Ya. Kalau perlu bawa adiknya, bawa tetangganya, bawa saudaranya. Itu yang saya maksud. Jadi ada semangat untuk berjuang. Jadi maksud Bapak itu justru untuk memberikan semangat. Loh iya dong. Bukan malah mengejek gitu loh. Nggak usah kembali deh gitu loh. Nggak usah balik, bukan pengertian kayak begitu. Ya. Jangan balik, dia bilang. Harus punya mental fight dong. Ya. Gini, kalau itu kritik, ya kritik di publik ini. Jangan keluar dari gelanggang. Ya. Biar dianggap apa? Nggak menjadi seorang pecundang. Ya. Gitu kan banyak argumen. Itu kan kritikan apanya? Bentuk pesimis. Sama halnya orang menyampaikan bahwa Indonesia gelap. Saya tanya Republik ini, Indonesia gelap nggak? Terang, Pak. Jadi Oke. aduh udahlah, Ibu hal Irma yang gimana? pesimis itu udah Ibu Irma hentikan gimana? lah. Apa pendapat Anda terhadap kabur aja deh? Setuju nggak? Ya, warga negara Republik Indonesia Ya. itu punya 2 hak, Ya. ya kan? Hak dan kewajiban sebagai Ya. warga negara. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak misalnya di luar negeri, so what? Nggak ada masalah. Nggak. Harusnya nggak perlu dibilang, Persoalin. nggak perlu dipersoalkan sampai bilang di mana nasionalismenya, nggak perlu. Ya. Gitu ya. Kemudian juga saya tegur, terus terang adik saya ini saya tegur kemarin. Apa itu? Kenapa? Saya bilang, Anda sudah menjadi wakil menteri. Jadi kalau bicara juga mesti hati-hati. Ya. Karena sebanyak orang yang suka, sebanyak itu juga orang yang nggak suka. Benar. Pasti akan digoreng-goreng. Termasuk saya ada pemilik uranium 1000 tahun. Jadi itu saya sampaikan Bang. Gitu. Ya. Jadi menurut saya ditanggapi secara bijak saja. Ya. Ya kalau mau keluar kita fasilitasi. Jadi Ibu setuju justru harus dikampanyekan ini merantau ke luar negeri? Enggak, saya nggak mengkampanyekan. Tapi artinya itu hak Ya. setiap manusia Indonesia mau kemanapun dia itu dijamin. Tapi kan bagus kalau tenaga kerja kita disalurkan ke luar negeri. Kalau dia punya kapasitas, Ya. kalau dia punya skill, Ya. kalau juga di negara penempatannya sudah ada pekerjaan, Ya. kan itu. Kalau berangkat ke luar negeri seperti yang kejadian di Inggris, Ya. 9 bulan ya mereka luntang-lantung di Inggris, pada akhirnya yang membantu memulangkan pemerintah. Ya. Dan ada juga yang pergi secara ilegal ke luar negeri, nggak lapor sama pemerintah. Ya. Tapi begitu ada masalah, teriak-teriak. Nah, Tapi itu kalimat menjadi tetap kabur aja dulu sebentar, ini sebentar. kenapa itu, Atu? Tapi itu tetap harus menjadi kewajiban pemerintah untuk Ya. melindungi. Ya. Mau dia ilegal, mau dia legal, kalau terjadi masalah di luar negeri, pemerintah wajib. Oke, menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba sekarang jadi viral itu kabur aja dulu? Kenapa itu? Apa Ya, itu bentuk hari ini kan kita frustasi tahu. terhadap Prabowo atau apa? Nggak juga sih ya, kalau menurut saya hari ini antara yang suka dan yang tidak suka kepada pemerintah, Ya. itu kan beradu argumen. Ya. Yang nggak suka melemparkan isu-isu yang tidak konstruktif kepada Ya. pemerintah, sementara yang suka memberikan supporting Jadi kepada ada aspek pemerintah. politisnya di sini. Pasti. Ya. Pasti. Jadi menurut saya kawan-kawan anak-anak muda kita yang mau berangkat ke luar negeri, saya hanya menyarankan satu. Ya. Pergilah secara legal, Ya. siapkan visa kerjanya, Ya. harus tahu di negara penempatan itu ada nggak lapangan pekerjaannya. Ya. Kalau nggak ada, ya jangan keluar negeri lah. Karena itu nanti Benar. akan merepotkan diri sendiri dan merepotkan pemerintah. Terima kasih Ibu Irma Suryani, anggota DPR kita. Hotman adalah contoh yang berhasil keluar negeri. Satu lagi adalah putriku, ya, Boru Batak yang berangkat ke London dan sekarang lolos jadi pengacara di London, punya izin praktek di London. Boru Hutapea.